Semarang dengan NIM PTJ 2510480. Sekian perkenalan. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa dulu. Kita berdiri.
kita sudah melihat apa namanya tugas unik daripada seorang perempuan. Nah, ciri khas uniknya yaitu dia bisa melahirkan. Nah, unik itu tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu si laki-laki. Bisa tidak laki-laki mengandung? Tidak bisa. Makanya pada pelajaran yang terdahulu, ciri-ciri khas unik perempuan adalah bisa mengandung atau melahirkan. Sedangkan kalau ayah ini apa tugasnya? Bekerja, mencari uang atau mencari nafkah. Untuk siapa nafkah itu dicarinya? Untuk anak-anaknya, anak dan istrinya. Nah, jadi dia mencari nafkah itu dengan tujuan adalah untuk menghidupkan kita, untuk menghidup anak istrinya, itu yang pasti. Jadi tidak ada yang mau mengasih nafkah untuk kita semua. Nah, Cel, kalau menurutmu, kalau tidak ada orang tua, tidak ada bapak yang mencari nafkah untuk kita, apakah mau orang memberi nafkah untuk kita? Tidak mau. Nah, makanya orang tua itu wajib kita sayang atau hormati. Nah, bagaimana kita cara menghormatinya? Pada pelajaran yang lama itu sudah kita bahas. Bagaimana kita menghormati orang tua? Sayang. Nah, kalau pernah nggak marah sama orang tua? Pernah. Siapa yang pernah marah terhadap orang tua? Tunjuk jari. Atau kebalikannya, yang tidak pernah? Semuanya pernah. Karena yang namanya marah, ya, kepada siapapun bisa kita marah. Asal perlu diingat, jangan menyakiti hatinya. Nah, tahu menyakiti hati orang tua? Tahu. Jadi orang tua itu jangan disakiti hatinya. Kalau orang tua sudah merasa sakit hati, ya, orang tua sudah merasa sakit hati, nah, dia tidak akan mau menegur kita, apalagi memberi nasihat kepada kita. Nah, makanya kita harus menyayangi mereka, ya. Nah, cara kita menghormati
supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu menurut Ulangan bab 5 ayat 16, supaya kita menghormati ayah dan ibumu. Nah, kembali lagi Bapak pertanyakan, perintah dalam 10 perintah Allah, sudah pernah menghafal 10 perintah Allah kata sini? Enggak pernah sekali. Baik. Perintah nomor berapa yang bilang hormatilah ibu bapakmu? 4. Nomor 4. Nah, jadi perintah yang keempat menyuruh kita menghormati ayah dan ibu. Kemudian tadi sudah kita sampaikan menghormati ayah dan ibu itu dengan berbagai cara, dengan cara kita sendiri. Nah, ini kalau kita lihat menurut kitab Sirah bab 3 ayat 12 sampai 16, kewajiban anak terhadap orang tua. Nah, kitab Sirah itu begini bunyinya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pun pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kamu maafkan. Jangan menistanya sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikannya yang ditunjukkan kepada Bapa tidak terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Nah, jadi ya, yang dimaksud dalam kitab Sirah ini, anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pun pula akalnya sudah berkurang. Nah, kalau misalnya, kalau yang ada kayak masih punya nenek, kalau masih punya nenek itu kalau misalnya sudah tua, apalagi sudah begini, tahu sudah begini? Tahu. Sudah tua. Itu akalnya sudah kurang. Biasanya dia menyebut sesuatu itu tidak masuk akal dan biasanya aneh. Pernah tak kalian melihat orang tua yang sering berkata aneh? Nah, itu kita maklumkan aja karena dia sudah tua, ya. Nah, anak-anak sekalian, hormat kepada orang tua. Nah, hormat kepada orang tua itu tidak sama dengan takut kepada mereka. Nah, sebagai anak yang membutuhkan bimbingan, kita harus terbuka dan berani mengatakan apa yang perlu kita sampaikan. Nah, bagaimana kita terbuka dan berani mengatakan apa yang perlu kita sampaikan? Misalnya seperti ini. Ini kan misalnya sampai waktu Natal, kita mau dibelikan baju baru misalnya, kita harus berani dan terbuka. Terbuka artinya kita terbuka mengatakannya. Misalnya begini, Pak, saya Natal ini mau sepatu baru, baju baru. Nah, kalau anak-anak di perkotaan sana, kalau tiba musim Natal itu mereka pasti minta belikan sepatu baru, baju baru. Nah, kalau kita di sini ada enggak? Ada ya. Kapan di saatnya kalian membeli baju baru, sepatu baru? Pasti pada hari gawe ini. Enggak ada yang beli baju baru kan? Hari gawe. Ah, kan? Kalau Natal? Kalau di pasar itu kalau
sikap cinta kita sebagai anak yang sungguh mereka perlukan. Nah, kita menemani mereka dengan senang hati. Nah, jangan marah-marah. Itu bukan menyenangi hati orang tua. Nah, memberi perhatian, kemudian menolongnya, mendoakan serta menunjukkan rasa terima kasih atas segala kebaikan mereka. Pernah tidak kalian mengalami kebaikan yang diberikan orang tua kepada kalian? Satu contoh. Hah? Apa salah satu contoh kebaikan orang tua pada kita? Ya, kalau pagi hari itu orang tua suruh kita makan untuk berangkat sekolah. Makan, makan sarapan, dikasih duit. Itu merupakan juga salah satu dari kebaikan kita orang tua terhadap kita. Nah, jangan sudah dikasihani orang tua, sudah besar melawan pula terhadap orang tua. Ya. Nah, kemudian selanjutnya taat kepada orang tua. Ya, taat kepada orang tua, kita percaya bahwa orang tua merupakan perpanjangan tangan Tuhan yang memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga kita. Jadi sebagai pemimpin dan perpanjangan tangan Tuhan, mereka pantas kita taati. Jadi ketaatan kita terhadap mereka merupakan bukti bahwa kita mengakui kepemimpinan mereka serta didikan kasih mereka. Tentu saja ketaatan yang dimaksud perlu disertai dengan sikap kritis kita. Taat. Taat itu mau menuruti segala apa? Perintahnya. Pernah nggak orang tua memerintahkan kepada kita setiap hari? Nah, misalnya contohnya kalau yang cewek itu biasanya disuruh nanti pulang sekolah cuci piring. Nah, ketika kita mau melaksanakan perintah yang diberikan orang tua, artinya kita sudah taat kepada orang tua karena kita mau melaksanakan segala perintahnya. Kemudian yang cowok, nah, ini apa ya? Biasa perintah orang tua terhadap yang cowok. Ya? Biasanya kalau kita di kampung itu biasanya, nak, mancing lah, katanya. Nah, ada laut kita nih, harus mancing. Nah, kalau kita mau menjalankannya, berarti kita taat kepada orang tua dan sudah termasuk kita sudah menyenangkan hati orang tua. Ya. Membantu orang tua tanpa mengingat atau mengharapkan imbalan. Nah, kalau membantu orang tua biasa